내가 그렇게는 안 보낼 거야. 할머니, 나 여기 있어. 나 여기 살아있다고. 너 말고 우리 한이 지금 여기 와 있잖아. 할머니, 어머니. 누구세요? 두 분 아세요? 좋아요. 얼른 집에 가세요. Demensia merupakan suatu sindrom akibat penyakit atau gangguan pada otak yang biasanya bersifat kronik progresif, di mana terdapat gangguan fungsi pada bagian kortikal yang multiple, yaitu bagian daya ingat, daya pikir, orientasi, daya tangkap, berhitung, kemampuan belajar, berbahasa, dan daya nilai atau judgement. Penyakit demensia berkaitan dengan perubahan kognitif pada saraf, termasuk perubahan struktural dan fungsional di korteks prefrontal. Daerah lobus mediotemporal dan traktus saraf telah menemukan beberapa hal tentang proses penuaan pada anatomi otak. Fungsi kognitif merupakan suatu fungsi kompleks yang melibatkan aspek memori, perhatian, fungsi eksekutif, persepsi, bahasa, dan fungsi psikomotor. Setiap aspek merupakan bagian kompleks. Seperti pada aspek memori sendiri terdapat proses encoding, penyimpanan, dan pengambilan informasi, serta dapat menjadi ingatan jangka pendek, jangka panjang, dan working memory. Pada aspek perhatian dapat secara selektif, terfokus, terbagi, atau terus-menerus. Pada persepsi meliputi beberapa tingkatan proses untuk mengenal objek yang didapatkan dari rangsangan indera yang berlainan, yaitu visual, audition, perabaan, dan penciuman. Fungsi eksekutif melibatkan penalaran, perencanaan, evaluasi, strategi berpikir, dan lain-lain. Pada sisi lain, aspek kognitif bahasa adalah mengenai ekspresi verbal, perbendaharaan kata, dan kefasihan. Pada fungsi psikomotor yang berhubungan dengan pemrograman dan eksekusi motorik, semua fungsi kognitif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti suasana hati, tingkat kewaspadaan, kesejahteraan fisik, dan motivasi. Aktivitas fisik juga menstimulasi faktor tropik dan neuronal growth yang kemungkinan menghambat penurunan fungsi kognitif pada demensia. Aktivitas fisik dapat meningkatkan vaskularisasi di otak, peningkatan level dopamin, dan perubahan molekular pada faktor neurotropik yang bermanfaat sebagai fungsi neuroprotektif. Latihan fisik berkaitan langsung dengan perbaikan plastisitas sinap otak dan fungsi kognisi. Perbaikan plastisitas sinap berperan penting dalam proses belajar dan fungsi memori. Aktivitas dan latihan fisik yang teratur dapat meningkatkan pembentukan sel-sel otak yang baru dan mencegah kerusakan sel-sel pada bagian saraf. Aktivitas dan latihan fisik yang sesuai dengan usia lanjut seperti aerobik, jogging, dan aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu dapat membantu dalam meningkatkan aliran darah ke otak. Sehingga meningkatkan asupan nutrisi pada otak, di mana hal tersebut dapat menjamin perifusi jaringan otak yang kuat.
Olahraga ternyata tidak hanya membuat tubuh bugar dan sehat, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan otak untuk membangun sel-sel baru, yaitu sel dentate gyrus.